wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Miss Yeni ya. Kali ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar bagaimana cara melakukan wawancara ya. Nah, di wawancara ini nanti ada bagian-bagian yang harus anak-anak lakukan. Nah, dari pendahuluan, kemudian inti dan penutupnya seperti apa. Nah, Miss Yeni akan menjelaskan melalui PowerPoint sehingga kalian bisa mendengarkan dan menyimak informasi sehingga lebih jelas ya. Nah, selamat mendengarkan penjelasan di sini. Melakukan atau praktek wawancara. Apakah anak-anak tahu bagaimana urutan wawancara? Yap, urutan wawancara ada 3. Yang pertama pembuka, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pembuka, anak-anak sebagai pewawancara harus meminta izin dan memperkenalkan diri. Setelah itu, sampaikan juga tujuan wawancaramu ya. Nah, berikut ini Miss Yeni akan memberikan contoh bagian pembuka. Misalnya ya, perkenalkan, nama saya Lani Ibu. Saya dari SD Negeri 1 Kregan. Saya mendapatkan tugas dari Ibu Guru untuk mewawancarai orang-orang di sekitar rumah yang memelihara hewan. Saya ingin bertanya tentang cara beternak lele yang benar. Bersediakah Ibu menjelaskan hal tersebut? Nah, itulah tadi anak-anak contoh bagian pembuka. Silakan anak-anak membuat bagian pembuka sesuai dengan wawancara masing-masing ya. Pada bagian kedua, anak-anak mulai bertanya kepada narasumber ya. Sampaikan semua pertanyaan yang sudah disiapkan dari rumah kepada narasumber. Jangan lupa untuk merekam atau mencatatnya. Dari jawaban narasumber tersebutlah nanti anak-anak dapat membuat laporan wawancara ya. Nah, pada bagian yang kedua ini ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan ya. Nah, saat melakukan wawancara, apa yang perlu dilakukan? Nah, bertanyalah dengan sopan dan jelas ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama. Yang ketiga, jangan menyela saat narasumber menjawab. Yang terakhir, jangan meminta pengulangan jawaban. Nah, di bagian yang ketiga, anak-anak adalah penutup ya nak ya. Apa yang harus disampaikan di penutup? Silakan anak-anak menutup wawancara dengan memohon diri atau pamit, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan permohonan maaf selama wawancara jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Berikut ini Miss Yeni akan memberikan contoh pada bagian penutup ya. Nah, setelah wawancara selesai, maka alangkah baiknya anak-anak mengucapkan sebagai berikut. Terima kasih Ibu, Anda sudah mau berbagi informasi kepada saya. Saya mohon pamit ya. Mohon maaf jika selama wawancara ada satu hal yang kurang berkenan.
Nah, anak-anakku semua, itu tadi penjelasan Miss Yeni terkait tentang urutan dalam melakukan wawancara. Nah, nanti ketika anak-anak melakukan wawancara, silahkan ada pendahuluannya, kemudian isi atau intinya, dan penutup. Silahkan dilakukan dengan baik dan benar. Nah, selamat berpraktek ya anak-anak. Silahkan wawancarai narasumber yang sudah anak-anak pilih. Nah, wawancara bisa dilakukan langsung atau juga melakukan telepon. Nah, terima kasih untuk kali ini. Selamat mencoba, selamat berpraktek untuk mewawancara. Nah, sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.